Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap sehat. Yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan, amin. Semoga tetap diberikan kelancaran dalam setiap urusannya ya. Buat yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, langsung aja ke informasinya. Beberapa waktu lalu gue sempat nge-share ada yang namanya pioner yang satu ini sepertinya memakai nos ya gitu. Maksudnya apa? Itu di video sebelumnya. Jadi langsung OTW gitu loh, langsung OTW, langsung mau melakukan transaksi gitu kan di sebuah utilitas gitu, kalau tidak salah seperti itu ya. Dan udah juga jelaskan di sana, pokoknya lengkap sama seperti kita pesan online lah gitu ya, ke marketplace yang sekarang masih di web 2 itu. Nah, kemarin juga gue sempat nemu ini gitu kan. Ini malah kebalikannya gitu loh. Karena kemarin ya kan sampai ada yang komen itu katanya nggak mungkin bisa sampai barangnya gitu kan, nggak mungkin bisa sampai barangnya karena masih tes gitu. Nah di sini ini bakal gua share gitu kan, pengalaman langsung dari Jatin Gupta ya gitu. Di sini kita lihat sama-sama. Ini masih dalam bentuk bahasa Inggris tapi udah gue terjemahin ya kan. Ini lihat. Di sini dia mengatakan ini adalah pembelian saya yang keempat dari Pichen Mall. Suka atau tidak suka tetapi tarifnya tinggi di Pichen Mall katanya gitu ya. Pembelian saya sebelumnya mulus. Stop, mana tadi? Sebentar. Nah, tetapi untuk mendapatkan yang ini saya harus mendorong pengelola komunitas untuk melihat perkembangan penjual. Saya mendukung penjual adalah itu ya, Pay Network. Pokoknya yang bisa dikatakan yang terhubung dengan Pay Network dia dukung gitu loh. Tingkat yang lebih tinggi tidak akan membiarkan ekosistem berkembang untuk jangka waktu yang lebih lama, karena misalkan jika saya tidak pernah memiliki X jumlah Pay yang ditambang sebelumnya untuk membeli barang dengan harga tinggi, dan misalkan yang saya miliki hanya 10 Pay yang baru saja dipindahkan ke dompet saya, apakah saya dapat membeli item yang terdaftar untuk 15 koin Pay? Jelas tidak, ya kan? Nih, penjual lupa bahwa Pay memiliki 7 digit setelah desimal. Nah, maksudnya 7 digit setelah desimal itu 0, lah ya, itu. Nah, terus di sini eksploitasi harga ini akan menyebabkan saldo 0. Jadi ya pasti langsung habis lah gitu kan, hingga minimum tersisa di tangan orang-orang yang bersedia membelanjakan, yang pada akhirnya akan menghentikan perdagangan barang. Itu sebabnya mainnet terbuka diperlukan, karena akan membantu Pay mencapai harga yang adil untuk pembeli dan penjual. Ya benar banget ya. Kemarin Dorisin sampai bilang di video gue yang pertama nih kan, yang kedua itu sampai bilang GCP itu harga yang paling aman ya. Terus untuk mencegah resiko, katanya Dorisin, itu terjadinya hal-hal semacam ini gitu loh. Ini kan membahayakan lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena apa? Karena ini masih termasuk marketplace scam gitu kan. Tapi tenang, Core Team masih terus memberantas setelah mencoba ya kan. Nah ini bukti gitu kan, tuh Jatin Gupta tuh. Ini dia sepertinya orang India lah gitu kan. Ini contoh ininya buktinya gitu, yang katanya nggak bisa. Gini, kesimpulan dari gue pribadi seperti ini.
kemarin gue nggak menyalahkan juga gitu kan, dan tidak membenarkan juga gitu. Gue karena itu masih asumsi atau nggak tahu ya. Ada yang bilang di komen itu karena nggak nyampe gitu kan, nggak bakalan nyampe karena itu masih testnet katanya. Dan gue sampai sekarang masih memperhatikan itu belum ada memang updatean terbaru dari orang yang melakukan transaksi waktu itu ya. Gue masih tergabung di grupnya gitu kan. Nah mungkin beneran nggak nyampe gitu kan. Nah kesimpulan yang bisa gue ambil dari kejadian kemarin dan yang sekarang ini Justin Gupta, yaitu kalau yang kemarin dia lakukan untuk transaksi gitu kan, itu pitch and mall yang bisa dikatakan benar-benar real utilitas Pi Network. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ya karena ada gitu marketplace scam. Yang disebut marketplace scam itu ya karena pitch and mall mungkin sama kan, jangankan utilitas pitch and mall atau gitu kan atas nama pitch and mall, yang Pi Network aja sekarang kita tahu di apa namanya Play Store ya. Di Play Store aja banyak banget yang niru gitu loh. Nah mungkin gitu loh, mungkin yang Justin Gupta ini apa ya namanya lakukan, salah satunya bisa jadi ini pitch and mall yang scam gitu loh, yang walaupun sudah masuk di utilitas core team tapi belum mendukung harga GCP. Oke. Nah karena gue sendiri nggak tahu nih kenapa pitch and mall kan di urutan yang kemarin Pisorum pertama, terus yang kedua ada GCP Mall gitu kan. Nah pitch and mall tuh urutan keberapa nggak tahu, karena mungkin ya harganya tinggi bisa gitu kan, atau memang nih Justin Gupta nih belanja di pitch and mall yang memang bener-bener real pitch and mall gitu kan, tapi harganya masih tinggi gitu loh. Nah kalau pitch and mall terus seperti itu gitu, ini jangan salahkan core team. Iya iyalah sekarang oke, kalau misalkan untuk harga yang lain, ini Justin Gupta nih bagus nih membuatkan postingan semacam ini gitu loh. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah contoh gitu loh, bahwasanya marketplace scam itu bener-bener ada gitu. Dan dia mengatakan pitch and mall. Ini kan miris banget ya kan, nih di sini dia mengatakan pitch and mall miris banget. Karena apa? Karena pitch and mall kita tahu wah udah besar namanya di utilitas Pi Network, tapi masih melakukan hal semacam ini gitu kan. Nah ini bagus, berani gitu loh Justin Gupta itu untuk membuktikan ke semua pioner yang belum tahu. Nah itu kan, makanya ngeri gitu. Harus bersegera lah gitu kan untuk ya membuka mainnet ya gitu. Kalau biarkan aja lah, nanti lihat endingnya. Gue juga penasaran sih endingnya tuh seperti apa pitch and mall itu, kalau memang bener-bener masih apa ya memberikan harga yang kacau itu. Pengen tahu aja. Kalau emang dia bener nurut itu kan apa sama core team, ya masuklah dengan harga GCP yang ada gitu kan. Kita tahu GCP yang diajukan Cina itu 314159 ya. Tapi kalau misalkan mau ngebandel ya silahkan out dari Pi Browser katanya core team seperti itu ya. Terus ini juga update ya dari Pi Network Cina kayaknya. Kita tahu nih Cina anti hoax loh, jangan salah. Di sini dikatakan pilot terpleset dari posisi 1. Ini yang terbaru sepertinya. Nah, terus ke posisi 3. Pisorum berada di belakang GCP Mall di posisi kedua. Jajak pendapat putaran panel ini juga memicu perdebatan menarik di grup Telegram tentang pilot versus GC Mall. Bukan versus Pisorum ya. Lebih banyak pembaruan yang akan datang. Kita lihat di sini. Tuh. Ya kan? Pilot 15%, terus GCP Mall 42%, Pisorum 23%. Kegeser lagi Pisorum. Ya kan? Dan apa yang bisa apa namanya? Nih. Tuh, ini 27 Maret loh. Belum lama kemarin ya, ini kemarin-kemarin. Ini kan apa namanya? Terakhir kita update Pisorum juara 1. Kenapa gua juga
membawa informasi ini ke sini, ini gue inget sama artikel yang sebelumnya gue share juga. Ini kan catatan nih, ini ada di sini catatan Pisorum ya kan tuh. Jaraknya emang sedikit sih ya kalau diperhatikan tuh, cuman 431 ke 47% lah. Terus kita lihat fokus ke bawah ya kan. Upaya mobilisasi telah dimulai di Cina bagi para perintis untuk memilih GCP Mall. Nah, intinya ada pergerakan tuh dari semua komunitas Cina ya kan, melihat Pisorum yang waktu kemarin-kemarin berada di peringkat pertama gitu. Langsung gerak dan akhirnya inilah yang terjadi. Jadi berbalik ya. Pisorum ada di 23 nih. Waduh. Kita selaku pionir Indonesia yang belum gue ingetin lagi, ayolah gasken ya kan. Pisorum ada di posisi kedua itu. Aduh. Nah, gue jadi ingat ke Pichen Mall nih. Lihat ini, Pichen Mall ya 9% gitu kan. Itu bahkan di bawah Pilot. Ini masuk ke yang postingan ini siapa? Justin Gupta ya. Lihat, di sini sudah jelas Pichen Mall aja sampai di bawah Pilot. Besar kemungkinan harga yang Pilot pasang gitu loh, itu lebih bagus, lebih merujuk ke GCP ketimbang Pichen Mall. Orang-orang juga bisa nilai sendirilah gitu kan. Ini logis banget ya gitu. Makanya gua susun udah sebaik mungkin gitu informasi ini supaya bisa dinikmati ya oleh semua pionir yang ada. Oke, kita lanjut ke ini, masih di Pi Network Cina ya. Kita baca bareng-bareng. Menanggapi tujuan bersama dan kerjasama antar tim inti Pi dan pembuka Pi, para pemimpin Pi nasional global diundang untuk secara aktif mendidik anggota Pi untuk mengambil tindakan dan merekam video berdurasi 10 detik. Disarankan agar pintu masuk mall online dan toko ramah lingkungan offline harus disatukan dengan front spanduk atau iklan 3 dimensi persegi panjang atau layar elektronik bertanda mendukung GCP ya kan. Harga GCP itu 314159. Oke. Beritahu dunia bahwa blockchain itu virtual untuk kenyataan. Pi melayani nilai ekonomi real dan biarkan lebih banyak perusahaan bergabung dengan Web 3 gitu. Web 3 Pi Network ya. Video akan membantu meretweet liputan. Oke. Nah, jadi dikatakan ini pengumuman ya, menanggapi tujuan kita bersama kemarin itu yang ada di dashboard juga, yaitu core team menghimbau atau memanggil lah semua komunitas gitu kan supaya ya membuat video gitu kan. Dan di sini diperjelas lagi gitu sama tim inti gitu kan dan pembuka Pi, para pemimpin nasional global ya, berarti di negara itu pemimpin ya kan, atau di daerah tertentu sebagai pemimpin, dan berarti daerah secara keseluruhan negara ya gitu. Berarti di daerah-daerah tertentu di setiap negara, bahasanya seperti itu. Ada pemimpinnya kan. Nah, itu dipanggil sama core team, diundang gitu kan untuk benar-benar menindaklanjuti gitu, mengambil tindakan dan merekam video. Nah, ini nyambung ya kan. Nah, ini yang mall outline juga, toko-toko. Nah, masuknya ke sini. Kami adalah pemimpin. Nah, kan ini yang langsung melakukan tindakan gitu. Jadi tim Irak untuk jaringan Pi Network. Kami mendukung harga GCP. Selamat datang dari semua Irak ya gitu. Nah, ini beliau Haidar Saidik gitu ya, dari Irak selaku pemimpin gitu. Terus menindaklanjuti atau bertindak langsung memimpin ke pioners yang lain gitu. Jadi intinya mah kalau bahasa kita sehari-hari mah ayo menggerakkan lah komunitas ya kan, pemimpin-pemimpin komunitas. Barangkali ada yang belum update soal ini gitu kan, soal informasi ini, ayolah bareng-bareng kita ramaikan, kita
penuhi panggilan Kortim untuk membuat video supaya tadi dikatakan lebih banyak perusahaan bergabung dengan Pi Web 3 gitu loh ya. Itu tujuannya seperti yang pernah gua bahas kemarin ya. Tuh. Terus ini masih dari Pinotok Cina juga ya. Gue suka karena emang anti hoax ya. Di sini bisa kita lihat pembaruan halaman rumah yang dashboard kemarin itu mungkin ya, rekam 10 detik untuk exposure lebih banyak dan beritahu lebih banyak orang tentang jaringan Pi. Itu ini kesimpulan menurut Pinotok Cina ya gitu. Terus solusi KYC area luas itu akan mempengaruhi ya gitu loh. Jadi karena banyaknya orang yang diundang terus bener-bener aktif, otomatis kan kayak misalkan pertemuan kopdar bisa kita sharing gitu loh sama ketua gitu misalkan seperti itu. Jadi bisa diarahkan langsung lah gitu, bisa diarahkan langsung tentang solusi KYC secara luas katanya gitu ya. Lebih dari 45 juta perintis aktif di seluruh dunia masih terus berkembang. Poin yang keempat, tekankan bahwa Kortim dan pengembang komunitas bekerja sama mempromosikan pembukaan jaringan utama. Nah ini maksudnya tekankan, maksudnya kita semua ya, kayak yang tadi disebutkan pemimpin semua lah secara individu, tekankan bahwasanya ini lagi benar-benar gitu loh bahwa Kortim dan pengembang komunitas bekerja sama untuk mempromosikan pembukaan jaringan utama. Nah, ini jelas ya bahasanya gitu. Jadi sebenarnya gitu loh, gue juga jadi merasa merasa bertanggung jawab atau terlibat lah gitu termasuk menjadi untuk sambung lidah lah informasi ini, meneruskan informasi ini gitu kepada semua pionir yang ada, bahwasanya tekankan gitu bahwasanya Kortim dan pengembang komunitas sedang bekerja sama untuk mempromosikan pembukaan jaringan utama ya, karena dengan cara seperti ini gitu loh semua orang bisa tahu gitu bahwasanya kita tuh udah mau launching, itu loh maksudnya dari Kortim ya. Terus poin yang kelima, uji ekologi, terus tombol notifikasi, migrasi KYC, POIS dan lain-lain. Lebih dari 360 tes di hackathon untuk mendorong konstruksi ekologi. Pelopor menjadi duta ekologi ya, yang sama Dorisian bilang itu menjadi duta bisnis lokal, gunakan aplikasi Pi. Ini selaras ya sama apa yang disampaikan sama Dorisian. Jadi Dorisian juga mengatakan bahwasanya kita semualah itu menjadi duta ekologi itu bisa dikatakan turut berkontribusi. Misalkan ada toko-toko di sekitar kita gitu loh, atau barangkali pionir yang punya toko, ayo udah gerakan gitu kan, harga konsensus dengan cara seperti itu, atau bisa menjadi support misalkan dengan memberikan modal atau melakukan apa sajalah transaksi gitu kan di situ ya. Terus yang juga lokal ya di sekitaran kita lah, gunakan aplikasi Pi seperti itu ya. Terus informasi apa lagi nih? Setelah 4 tahun konstruksi, PHD pada dasarnya memiliki semua yang seharusnya. Mari kita rangkum gitu. Jadi Pinotok Cina ini menyimpulkan lah bahwasanya selama 4 tahun ini gitu, Dr. Nicholas atau Kortim dasarnya memiliki semua yang sudah seharusnya berjalan ya. Yang pertama itu 2 aplikasi, 1 aplikasi rumah, 1 browser. Yang kedua protokol transmisi sendiri ya, itu udah jelas. Terus yang ketiga program simpul sendiri ya, punya program pokoknya benar-benar terkonsep lah gitu kan. Terus sistem web 3 dengan operasi ekologi ya, sistem web 3 nya sudah mulai berjalan ya kan, walaupun itu masih dalam pengembangan ya kan. Terus yang kelima dompet, ada 2 bahkan tuh, 1 pribadi dan 1 perusahaan atau developer gitu kan. Ini bener banget ini kalau dari secara konstruksi yang dikatakan seperti itu gitu, atau komponen-komponen lah, ini udah lengkap lah ya. Terus yang keenam sistem autentikasi nama asli, itu termasuk KYC gitu kan. Dan berikut
keabsahannya gitu kan. Tuh, terus 7, blokir penjelajah. Nah, ini jujur aja ya, gua baru tahu juga gitu bahwasanya ada istilah blokir penjelajah. Walaupun ya kita tahu kemarin-kemarin jelas Kortim mengatakan apa ya namanya akan memberantas marketplace scam gitu kan. Cuman di sini ini ada istilah blokir penjelajah. Nah, itu artinya gitu, selain dari orang-orang atau komunitas yang melaporkan kayak tadi nih Justin Gupta gitu kan, tidak secara langsung beliau melaporkan gitu loh ke Kortim, dia nge-tag juga kan Kortim gitu kan bahwasanya ada yang seperti itu marketplace. Nah, selain itu ternyata punya yang namanya blokir penjelajah gitu kan, terus docking API, terus SDK dan lain-lain ya, ISO semuanya lah. Oke, nah ini tanggal 28 Maret makan gitu. Kita lanjut. Nah, ini contoh ya, contoh pembuatan video. Kalau misalkan ada yang nanya lagi caranya bagaimana, ya seperti ini. Mau perorangan boleh, berdua, bertiga, dan lebih banyak lebih bagus. Yang penting disertakan gitu loh harga GCP, terus mendukung, itu bukti bahwasanya kita mendukung ya. Terus bendera ya, yang seperti gua bilang itu kemarin itu ya, sebelum waktu pembahasan dashboard gitu, itu udah kebaca karena memang ini sebenarnya udah informasi lama, cuman sama Kortim ditekankan lagi, dipromosikan lagi, diupdate lagi supaya benar-benar lebih digalakan gitu loh. Nah, makanya pakai bendera biar tahu ini dari Cina berarti kan gitu. Terus nah ini lihat pergerakan jarinya ini, karena kita kan nggak ngerti bahasanya ya kan, tapi dengan adanya angka GCP terus kita menyimbolkan dengan misalkan 3, 1, 4, 1, nah itu 9 gitu kan, itu bisa. Nah, terus ini juga bisa, cuman gue bilang say hello juga bisa gitu kan, yang terus menunjukkan HP yang ada Pi networknya juga nggak apa-apa, yang penting menunjukkan keberadaan diri kita lah, intinya seperti itu ya. Barangkali ada yang nanya. Nah, ini contoh terbanyaknya juga itu ya, pokoknya melihat antusias para perintis gitu kan, ini luar biasa banget lah pokoknya. Terus ini dari Europe itu kan, rumor peristiwa keuangan 2023, Rusia dan Cina sedang menunggu pembukaan jaringan utama Pi untuk mengadopsinya secara massal. Gue kalau misalkan Cina iya ya, tapi kalau Rusia nih, gue jujur aja baru tahu lebih jelasnya lah ya gitu. Sementara kita tahu ya, nggak tahu tuh gue perangnya udah kelar belum gitu. Kita tahu nih kan salah satu negara konflik lah ya, Rusia ternyata, dan kita tahu Rusia itu bukan negara yang luar biasa ya itu. Tidak secara langsung kan Rusia mendukung Pi Network juga. Kenapa Rusia juga ingin katanya gitu kan menunggu pembukaan jaringan utama, karena ini secara positif loh ya, secara positifnya ya, karena ini benar-benar demi kepentingan seluruh umat manusia gitu loh. Kemudian dolar Amerika Serikat dan semua mata uang fiat lainnya di bumi akan runtuh total. Kita hidup di masa yang luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen ya. Aduh, itu ngeri banget gue kalau misalkan bicara secara global seperti ini ya, karena kita tidak bisa lepas yang namanya dari konflik dari segala macam gitu kan. Nah, terus ini juga gambarnya ya. Gambar mata uang negara semua ada di situ. Lanjut. Ini dari P-Wells gitu ya. Apakah Anda seorang pelopor? Jika iya, dari negara mana Anda menambang Pi? Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini Kortim pengen tahu lah, intinya seperti itu ya. Pengen tahu bahwasanya kita dari negara mana aja, itu intinya ya. Terus banyak banget tuh negara. Ini kemarin 29 Maret bahkan gitu kan. Terus ini kayaknya ini dari bahasa dari Dr. Nicholas sih, kalau dilihat dari gaya bahasanya ya. Perintisku tersayang, Pi Network akan merubah takdir banyak
orang di seluruh dunia. Kekayaan dan kebahagiaan harus tersebar merata di seluruh dunia, bukan hanya untuk golongan orang tertentu saja, dan Pi Network akan melakukannya secara nyata. Amin ya. Karena kita tahu yang kaya ya makin kaya, yang miskin ya makin miskin. Naas sekali ya. Ini sama Payment Asset juga mengatakan hal yang sama ya, gitu. Oke. Udah semua informasinya. Thank you. Gua simpulkan ya seperti biasa, coba gua simpulkan setiap video di akhir video biar barangkali gitu kan ada yang skip gitu, nggak apa-apa ya. Nah ini dari Justin Gupta, kalau menurut yang gua simpulkan itu beliau ingin membuktikan bahwasanya dan melaporkan tuh, lihat di situ ada Pi Network update, pokoknya sampai nandain Pi Network, pokoknya banyak ya. Core Team bukan terlibat. Nah ini maksudnya melaporkan tidak secara langsung, ternyata masih ada marketplace scam dan bisa dilakukan transaksi. Oh iya, gue ingat ke mana nih, menanggapi kasus ini ya. Tadinya nggak mau gue ini, tapi nggak apa-apa gue masukkan ke sini juga, yaitu mana ada kemarin udah sempet gue save di foto. Nah gue masukin aja di sini ya. Oke, kita lihat sama-sama. SOS one more, satu lagi dompet web scam, merampok itu berapa itu, 287.000 sekian ya Pi dari 750 korban, sehingga jumlah total Pi yang dirampok menjadi 700 ribuan Pi total berarti ya, dan 2.800 korban. Wow, dompet penipuan. Nah ini yang nyambung ke sini ya kan. Ini juga masuk ke pembahasan yang dikatakan tadi ada apa namanya, dompet. Nah ini dia, ada blokir penjelajah gitu loh. Blokir penjelajah ya salah satunya di sini pembuktiannya gitu kan. Mana tadi? Nah, ini pembuktiannya. Dari mana John Pi ini mendapatkan catatan semacam ini? Ya karena pasti gitu loh, Core Team sudah mengetahui hal semacam ini yang akhirnya langsung memblokir gitu kan dompet-dompet yang scam gitu. Itu waduh, sebenarnya bisa dikatakan merampok tuh ya tidak secara langsung ya, tanda kutip. Maksudnya apa ya, seperti Justin Gupta katakan, suka tidak suka katanya gitu kan. Ini adalah pembelian saya yang keempat dari Pitchen Mall, suka atau tidak suka tetapi tarifnya tinggi itu. Nah Justin Gupta ini dia suka tidak suka, bisa gua artikan itu sebenarnya bukan hal yang penting bagi dia, tapi yang penting adalah dia hanya ingin membuktikan gitu loh, bahwasanya marketplace yang scam itu ternyata bahkan Pitchen Mall gitu. Dia mengatakan ini dari mesinnya dari Pitchen Mall gitu. Wah, mengerikan banget ya. Itu ya kita lihat sajalah. Nah ini dompet masuk lagi, jadi nambah lagi pembahasan ini. Ini dompet. Nah ini perlu kita apa namanya ya, garis bawahi. Kita tahu ada dompet developer atau perusahaan ya. Nah Pitchen Mall ini wadah seperti yang pernah gua bahas gitu kan, sama seperti Lazada, Shopee, marketplace lah Pitchen Mall itu. Nah di dalamnya itu kan banyak para pedagang. Nah para pedagang itu yang harus diberantas, bukan Pitchen Mall-nya gitu loh. Tapi gitu loh, ini ada tapinya ya, seharusnya kan Pitchen Mall-nya juga paham soal ini. Kalau misalkan sudah tahu banyak para pedagang yang merampok koin Pi dari para perintis gitu, kenapa masih dibiarkan? Itu sebenarnya ya bisa dikatakan tanggung jawab Pitchen Mall dong. Kenapa nampung ya orang-orang semacam itu gitu loh. Gue jadi agak ngegas juga ya kan, karena ini juga salah satu yang menghambat ya kan. Udahlah ya, kiranya jelas. Gue jadi ada ngegas karena apa ya, karena kasihan lah ya
Kasihan sama para perintis yang sudah terus mendukung GCP gitu kan. Orang-orang berjuang, core team kerja keras gitu, bener-bener apa sih, mengabdi untuk kepentingan orang banyak gitu kan. Tapi satu sisi ada orang-orang yang mengambil keuntungan di dalamnya. Itu naas banget ya, seperti itu. Jangan sampailah ya itu. Oke, gue kira informasinya udah cukup lah ya. Sampai di sini dulu, nanti gue lanjut lagi kalau ada update terbaru dari Penitro. Oke, thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun. Thank you buat yang baru gabung, selamat bergabung. Yang ngobrol-ngobrol bareng gue di komen, barangkali ada bahasa gue yang apa namanya, penafsiran yang gak jelas atau kurang benar ya kan. Atau mau komen apa aja terserah lah gitu, tolong diluruskan kalau ada salah gitu ya. Yang subscribe juga thank you. Oke, gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.